Papan informasi berisi larangan merokok digantung di beberapa titik di Kompleks Keramat Pamijahan, Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Itu merupakan peringatan agar siapapun yang memasuki daerah tersebut tidak boleh merokok. Kenapa? Sesepuh Keramat Pamijahan, Endang Azidin, menjelaskan alasannya. Itu kaitannya dengan larangan merokok itu betul larangan dari beliau Syekh Abdul Muhyi sendiri. Menurut satu cerita larangan merokok itu di saat Syekh Abdul Muhyi pergi ke Mekah dengan teman sahib karibnya Syekh Maulana Mansur. Biasanya Syekh Abdul Muhyi datang ke Masjidil Haram itu yang paling duluan dengan wali-wali yang lainnya. Ternyata katanya beliau singgah dulu istirahat. Kalau Syekh Maulana Mansur dengan menggunakan berjalan di atas air, napak hancang gitu kan. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi menerus bumi, berjalan di perut bumi. Syekh Abdul Muhyi singgah dulu, katanya dengan kelelahan ingin merokok di tengah perjalanan. Lantas beliau begitu merokok, akhirnya perjalanan di perut bumi itu petang, gelap. Sehingga beliau itu terpaksa terlambat nyampainya ke Mekah, ke Masjidil Haram dari wali-wali yang lain. Pada nanya oleh teman-temannya, kenapa Syekh Abdul Muhyi yang biasa datang duluan nyampainya sekarang malah ketinggalan? Kata beliau, kami pernah merokok dulu di perjalanan, akibatnya kami kabut, terganggu. Dengan memohon ampunan kepada Allah, terbuka lagi jalan menjadi terang. Kata beliau menjawab ke teman-teman wali yang lainnya begitu. Maka lantas beliau sepulangnya dari situ ke kampungnya ke sini sendiri mewasiatkan ke anak cucu beliau, baiknya kata beliau merokok itu kalian tinggalkan. Karena sekalipun makruh menurut hukum syara, hukum agama, tapi efek samping dari ngerokok itu ternyata ada. Mengganggu juga kata beliau dengan bahasa yang bagus gitu, seperti itu. Larangan merokok itu sampai sekarang masih berlaku. Bagi yang masih suka merokok, bisa dilakukan di luar batas yang telah ditentukan. Baik warga maupun peziarah harus mencari luar batas jika ingin merokok. Bagaimana jika dilanggar? Kalau piribumi anak cucunya beliau sendiri ya memaksa mengadakan pelanggaran atau berani-berani melanggar, akibatnya jelas ada hingga sekarang juga. Bukti dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan berobat kemanapun. Itu sudah dinyatakan. Ada yang mendadak, kalau kata leluhur kami di sini, ih kamu ngerokok di sini gak boleh, larangan wali. Ya kata siapa? Saya mau tahu. Kata orang sepuh di sini, ih kamu petot mendadak harita. Seperti itu akibat-akibat kalau buat anak cucunya sendiri di sini dengan kesombongannya. Termasuk yang belum lama beberapa tahun ada kiai sejarahnya ya. Maaf saya ceritakan ini bukan mengumpat, tapi hanya untuk contoh. Ada seorang kiai yang mengaku dirinya lebih hebat, mungkin sudah setaraf seilmu dengan beliau dengan perasaannya. Beliau di sini dilarang merokok oleh jamaahnya sendiri. Pak Kiai di sini nggak boleh ngerokok, kata siapa? Sambil kata, iya merokok maksa. Malah dikerudung dengan sarungnya, merokok di dalam keruduman sarung. Akhirnya beberapa bulan kemudian datang lagi ke sini, kambuh perutnya dibawa sampai ke Singapura, kata keluarganya, kemana-kemana tidak sembuh-sembuh. Sampai datang kemari ke sini ke kami ngomong, serahkanlah kepada sepuh di sini ini Kiai. Kata kami udah aja memohon aja ke sana, maaf kepada Allah dengan tempatnya di makam beliau di situ. Dengan kesalahan beliau itu. Sehingga beliau itu katanya wafat, nggak bisa disembuhkan lagi. Itu yang masih baru saya sendiri yang menyaksikan.